Bapak dan Ibu, seluruh wisudawati dan juga kedua orang tua, kami persilahkan kembali ke tempat. Kata sambutan dari Ketua ABPTSI dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Bahdinur Tanjung. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Senat sekaligus Ketua Stikes Asipa Kisaran, Bidan Ustifina Hasanah Hasibuan SST MKes MKep kandidat doktor yang insya Allah dalam proses sebentar lagi beliau akan menjadi doktor, beserta seluruh jajaran anggota Senat Sekolah Tinggi yang saya hormati, yang terhormat Ketua Yayasan Asifa Kisaran, sahabat kami pengurus ABP PTSI Sumatera Utara, Ibu Dr. Hajah Mas Dalipa Pasaribu, SKep Nurse, SKM MKep, dan juga sekretaris sahabat kami, tokoh muda pendidikan, Muhammad Kevin Humala Sati Siregar, beserta seluruh jajaran pengurus yayasan yang saya hormati. Kita bersyukur hadir bersama kita yang kita hormati, banggakan, Bapak Wakil Bupati Asahan, sekarang sebagai tokoh masyarakat karena beliau sesuai dengan proses bentar lagi dipilih masyarakat Asahan menjadi Bupati Asahan setelah melewati proses yang panjang. Ini kepemimpinan yang baik, bersyukur kita bangga dengan Kabupaten Asahan memiliki calon bupati yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang baik, pengalaman, kepemimpinan yang sangat bagus. Jadi birokrat, kemudian sekda, kemudian wakil bupati, insya Allah pada tanggal 27 November nanti kita jadikan Bupati Asahan insya Allah. Karena banyak sekarang daerah-daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah, tapi calon-calonnya mohon maaf kadang-kadang sulit untuk memilihnya karena pengalaman, karena faktor-faktor banyak hal. Tapi Asahan alhamdulillah orang yang tepat untuk memimpin Asahan. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, hadir bersama kita Bapak Ahmad Subhan SE, sama juga Bung Roni Saputra. Kepala LL Dikti ini adalah wakilnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Sumatera Utara. Yang saya hormati para kepala dinas yang mewakili Bapak Bupati, baik Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P2KB, P3A, Kabupaten Asahan, dan seluruh jajaran kepala dinas yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Hadir bersama kita juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Triharso MSI yang juga Rektor Universitas Asahan.
Ketua IBI Asahan yang kami hormati Bu Elida Hanum beserta rombongan, Ketua IBI Tanjung Balai Bu Bidan Erlina Herawati, Kepala SMK Swasta Sifa Kisaran Bapak Rahmat Ferdiansa, dan yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, orang tua, wali, keluarga, suami, istri, calon suami ataupun calon istri wisudawan yang hadir pada acara yang membahagiakan ini. Dan terkhusus tadi para mahasiswa As-Sifa Kisaran yang tergabung dalam grup tari As-Sifa Kisaran yang luar biasa, menarinya sangat bagus. Ini memang satu strategi yang baik. Bidan, kemudian tenaga kesehatan tidak hanya pandai mengobati langsung, tapi juga pandai menari, mungkin pandai bernyanyi. Karena seandainya anak yang dalam kandungan ibunya tahu, yang menyambutnya adalah bidan cantik, lulusan As-Sifa, pandai menari, pandai bernyanyi, langsung cepat-cepat bayinya keluar, gak payah-payah dia song. Itu strategi dari Ibu Ketua Stikes ini. Yang lebih khusus, saya banggakan para sarjana, ahli media, profesi, lulusan Stikes As-Sifa Kisaran, sebanyak 269 orang tadi yang telah diwisuda hari ini. Anda menjadi kelompok orang-orang yang terhormat di negeri ini karena tidak banyak orang yang menjadi sarjana, tidak banyak yang menjadi ahli media, apalagi profesi bidan, ahli farmasi, ini sangat terbatas sekali. Dan karena itu sangat kami banggakan para wisudawan, wisudawati yang satu persatu tadi saya perhatikan, semuanya cantik-cantik, banyak sekali yang cantiknya, yang gantengnya ada beberapa orang, dan tapi lebih dari itu sudah nampak tanda-tanda kesuksesan masa depannya insya Allah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita bersyukur hari ini pelaksanaan wisuda sarjana dan diploma atau ahli media, D3 bidan, sarjana bidan, profesi bidan, dan sarjana farmasi yang telah dilakukan proses panjang untuk mencapai satu tahapan pendidikan melalui Stikes As-Sifa Kisaran. Sampai hari ini bangsa kita masih berada posisinya angka partisipasi kasarnya 31% saja dari sekitar 25 juta anak Indonesia yang mendapat kesempatan kuliah. Ada 69% lagi anak-anak bangsa yang usia kuliah tapi belum tertampung di perguruan tinggi. Itulah sebabnya bangsa kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat hebat, tapi belum bisa kita kelola dengan baik karena banyaknya anak-anak bangsa ini belum mendapat pendidikan tinggi. Karena itu pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya. Kita bangga dan bersyukur As-Sifa Kisaran membuka kesempatan sebesar-besarnya. Apalagi tadi Ibu Ketua dan juga Ibu Ketua Stikes telah menyampaikan rencana pengembangan Stikes As-Sifa Kisaran dalam waktu dekat akan berkembang menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan As-Sifa Kisaran. Dan ini kami dukung dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Karena semakin banyak dengan hadirnya Institut Teknologi dan Kesehatan nanti, minimal ada 5 program studi sarjana, dan nanti akan ada S2, dan akan ada pengembangan riset yang lebih mantap untuk pengembangan khususnya daerah Asahan sekitarnya, Tanjung Balai sekitarnya, dan juga Sumatera Utara dan bahkan nasional. Karena sekarang posisi lokasi perguruan tinggi tidak lagi menjadi masalah karena kemajuan teknologi kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana disampaikan Pak Taufik tadi, benar bahwa kesempatan bidan tenaga kesehatan di negeri ini tidak hanya di Asahan, masih dibutuhkan. Tepatlah Bapak Ibu orang tua, wali keluarga, wisudawan memilih Stikes As-Sifa, memilih profesi ataupun pendidikan kesehatan untuk anak-anaknya. Karena kesempatan kerjanya sangat terbuka luas, baik di Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, nasional. Kita masih sangat banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Apalagi program pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang akan mendorong percepatan menekan angka stunting kita supaya jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Target kita dengan 24%
angka stunting tahun 2024 mungkin tahun ini tidak akan tercapai, tapi pemerintahan baru dengan adanya asupan gizi, pemberian makanan bergizi dan makan gratis, makan siang gratis bagi anak-anak sekolah nanti, ini akan mempercepat penurunan angka stunting dan termasuk dalam bidang kesehatan menjadi prioritas utama. Karena itu kami yakin dan percaya lulusan Ashifa Kisaran ini begitu tamat langsung akan mendapatkan pekerjaan yang membanggakan sesuai dengan profesinya insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, ABP-PTS ini adalah kumpulan para ketua-ketua yayasan perguruan tinggi swasta Indonesia yang ada di Indonesia, khusus di Sumatera Utara. Saya dipercayakan menjadi ketuanya. Tugas kami adalah mendorong, membantu, mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta, bekerja sama dengan Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Dan tugas lagi supaya memastikan posisi perguruan tinggi swasta ini sama dengan perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, berkat perjuangan bersama APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, yang di dalamnya para rektor-rektor perguruan tinggi, yang di sini Prof. Triharso sebagai mewakilinya, dan itu bersama ABP-PTSI. Kalau kami yayasan-yayasannya, kita berjuang. Alhamdulillah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah memastikan posisi perguruan tinggi swasta sama dengan perguruan tinggi negeri. Tidak ada bedanya, dosennya sama. Walaupun dosen swasta, pemerintah membantu dengan memberikan tunjangan profesi dosen, sama dengan tunjangan profesi dosen di negeri. Kalau kita jadi guru besar di swasta, sama saja diberikan tunjangan kehormatan, sama, dan itu sudah saya nikmati. Kemudian lulusannya, ijazahnya, ijazah perguruan tinggi swasta dengan negeri sama, tidak boleh dibeda-bedakan lagi. Kalau dulu dibeda-bedakan, kalau lulusan swasta masuk menjadi ASN 3,0 IP-nya baru bisa mendaftar. Kalau lulusan perguruan tinggi negeri 2,5 pun bisa mendaftar. Sekarang tidak boleh. Sama, nilai perguruan tinggi negeri dan swasta sama. Yang mengakreditasinya sama. Dari LAM dan dari BAN PT. Tidak ada dibeda-bedakan lagi. Alhamdulillah, itu perjuangannya. Karena itu, apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, bahwa kalau ada di Kisaran, ngapain? Kalau ada di Asahan, mengapai kita pergi ke jauh-jauh? Karena ijazahnya sama, ijazah STIKES Ashifa. Saya pastikan yang nanti akan diberikan kepada para lulusan itu sama dan tidak boleh dibedakan dengan ijazah dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan universitas lain dimanapun. STIKES Ashifa ijazahnya sama dengan negeri. Karena itu ngapain lagi? Kalau zaman dulu memang perlu kita memaksakan anak kita masuk ke USU, masuk perguruan tinggi negeri, itu oke. Zaman dulu karena berbeda, tapi sekarang tidak zamannya lagi. Tapi pilihlah perguruan tinggi yang baik. Perguruan tinggi swasta kami akui ada yang sangat bagus, ada yang menengah, ada yang memang masih sedang berkembang, masih membutuhkan pertolongan. Tapi alhamdulillah pilih yang baik. Salah satu yang kami rekomendasikan, sekolah tinggi kesehatan terbaik saat ini yang ada di wilayah Sumatera Utara, salah satunya adalah STIKES Ashifa Kisaran. Dan itu terlihat dari proses prestasi-prestasi yang telah diraih dan kemudian keberadaan dosennya, ketua yayasannya berpengalaman dalam banyak sekali dalam bidang pendidikan, pernah jadi rektor, pernah memimpin perguruan tinggi besar. Karena itu beliau juga aktif dalam asosiasi dan juga aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Karena itu makanya STIKES Ashifa ini maju dan berkembang. Insya Allah kami akan mendukung terus. Mudah-mudahan wisuda yang akan datang sudah bisa menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Ashifa Kisaran. Selamat kami ucapkan kepada seluruh wisudawan, selamat bagi kita semua, orang tua, keluarga. Semoga wisuda kali ini membawa kebahagiaan, terutama bagi para wisudawan dan keluarganya. Di akhir sambutan ini kami sampaikan beberapa bait pantun. Dari Simpang Kawat ke kota Kisaran, naik bus serasi duduk di depan. Kita ucapkan selamat kepada STIKES Ashifa Kisaran, karena telah menghasilkan wisudawan yang cerah masa depan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Medan, naik sepeda 1 harian.
Kalau anak bapak ibu mau jadi tenaga kesehatan, masukkan kuliah ke Stikes Asipa Kisaran. Nah, itu dia. Khusus untuk wisudawan. Burung gereja bernyanyi ceria, berkicau riang bersama-sama. Bagi yang belum bekerja, segera dapat pekerjaannya. Bagi yang sudah bekerja, segera naik pangkat jabatan dan tunjangannya. Satu lagi untuk mahasiswa wisudawan, beli cincin bermata mutiara, beli di Medan di Olimpia. Bagi yang belum kawin segera dapat jodohnya. Bagi yang sudah kawin, apa ini Bu? Semakin bahagia kehidupannya, insya Allah. Terakhir, kepajak ikan membeli baju. Baju dibeli berwarna putih. Kenapa Stikes Asipa Kisaran ini semakin hari semakin maju? Karena ketua yayasannya Ibu Dr. Haja Mas Dali Papasaribu yang pinter, cantik, dan baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua ABPTSI, Bapak Profesor Bahdinur Tanjung. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Aptisi oleh Bapak Profesor Tri Harsono MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada hari ini pada acara istimewa di Stikes Asipa Kisaran di Tanjung Balai melaksanakan wisuda. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabat nanti kita harapkan di yaumil akhir. Yang saya hormati Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Asifa, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Asifa, yang saya hormati Bupati Asahan atau yang mewakili, Wali Kota Tanjung Balai atau yang mewakili, Ibu dari Bidan tadi ya Bu ya, kemudian Kepala Dinas, teristimewa senior kami Pak Bahdin, Profesor Bahdinur Tanjung ya, beliau juga dulu pernah aptisi ya Ketua ya, nah aptisi, kemudian sekarang menjadi penyelenggara, jadi semacam dari ketua penyelenggara ke rektornya. Kemudian yang istimewa hari ini kita kedatangan tokoh Asahan Bapak Taufik. Insya Allah kalau menurut saya tinggal nunggu waktu aja ya Pak Taufik ini. Karena apa? Tak ada yang berani menantang dia di Asahan. Alhamdulillah kita tunggu. Tapi tadi saya ngomong sama Pak Taufik, alhamdulillah pada hari ini pertama sekali saya ucapkan rasa hormat saya kepada orang tua yang para wisudawan yang hari ini anaknya diwisuda, istrinya diwisuda atau keluarga diwisuda. Ini impian semua orang tua agar anaknya bisa diwisuda. Karena melihat ini tadi menghayal saya sebentar, kapannya anakku diwisuda?
Anak saya masih di Jogja, udah semester 9, tak tamat-tamat. Tapi memang dia diisi Institut Seni Indonesia. Minggu ini telepon tadi, tahun depan kamu si wisuda, pingin aku lihat anakku di wisuda. Alhamdulillah, kemudian teristimewa kepada adik-adik yang hari ini di wisuda menjadi bidan, sarjana kebidanan, sarjana farmasi, diploma 3 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. Alhamdulillah. Pada hari ini ada beban yang sebenarnya kalian hadapi sesudah ini. Kenapa? Tanggung jawab alma mater. Ya. Tanggung jawab alma mater Ashifa yang sudah demikian besar ini ada di tangan para alumninya. Oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan ikatan alumni dari Ashifa ini bisa bekerja, bisa berbuat banyak di pasar kerja. Kenapa? Karena seperti bilang Pak Bupati lah, Bupati nanti 2025, bahwa tantangan ke depan ini cukup berat, ya, hanya sekian persen dari tenaga kita yang sudah tercukupi tenaga kesehatan. Mungkin kita masih ingat mensana in corpore sano, ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi rasio yang diberikan oleh Pak Taufik, bagaimana kebutuhan tenaga kesehatan diasahan saja ke depan. Ini mudah-mudahan bisa tercover, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak dan Ibu hari ini menerima sertifikat ijazah. Apalah arti selembar ijazah? Harus ada kekuatan di balik ijazah itu. Jadi dalam hal ini tentu keterampilan, keprofesionalan seorang bidan. Kenapa? Dia menentukan bagaimana kehidupan selanjutnya. Tadi ada sumpah bidan menghargai kehidupan, ya Bu ya. Berarti kita memang menentang eutanasia karena memang banyak persoalan-persoalan yang ada di sini. Mudah-mudahan ke depan ini menghasilkan bidan-bidan yang profesional, bidan-bidan yang sangat dibutuhkan. Jangan pula jadi kalau kami di Batubara bidan takojun, bidan mendadak jadi bidan. Tapi mudah-mudahan Ibu, Bapak dan Ibu sudah dipersiapkan untuk menjadi bidan. Kenapa? Diperlukan kesabaran, harus sabar. Buka 1, buka 2, sampai buka 10. Jadi paksa-paksa itu Bu. Kalau dipaksa-paksa nanti payah. Oleh sebab itu memang tak semua orang bisa menjadi bidan. Tapi dari pidato Pak Bahdin sama Pak Taufik tadi ada hal yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ashifa akreditasinya semua sudah baik sekali, ya. Artinya apa? Kalau memang kita di Asahan di Tanjung Balai ini akreditasinya sudah bagus, ngapain lagi ke Medan sana? Tapi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ke depan satu persoalan tadi saya sampaikan sama Pak Taufik. Tugas beliau pertama ke depan, Pak, perlu juga Bapak pikirkan satu aula besar yang menampung 1.500. Kan kenapa kita harus ke Tanjung Balai? Padahal Asahan ada, Pak. Nah, ini Bapak di sini ya kami tembak langsung lah. Nah, itu. Nah, yang kedua, ya, bagaimana kita menahan mahasiswa Pantai Timur jangan ke Medan. Makanya kita harus kerjasama. Berapa lah Bu kita PTS yang ada di Asahan? Ya, tak banyak. Kalau PTS ini bersatu, kita membangun Asahan, UNA, Ashifa, kita sekarang sudah ada 3 universitas. Universitas Muhammadiyah Asahan, Universitas Royal Asahan. Kita sama-sama bersatu, bekerja sama, dan sama-sama bekerja. Jangan saling berkompetisi. Nah, oleh sebab itu apa? Kalau Bapak dan Ibu lihat jualan kursi rotan di Jalan Binjai sana, ya, dulu satu itu. Tak ada yang mau datang. Tapi hari ini sepanjang jalan itu ada jual kursi rotan. Banyak pilihan. Sebab itu jangan merasa bahwa ini adalah satu kompetitor. Saya kebetulan rektor di Universitas Asahan. Alhamdulillah ini tahun yang ke-8 saya menjadi rektor di sana. Kami berharap tahun depan Pak Taufik ini menjadi ketua pembina kami di Universitas Asahan. Seraya ada yang saya tonjok dari sini. Kenapa? Bagaimana Asahan harus maju, Asahan harus berjuang lewat perguruan tingginya barangkali. Kita bekerja sama, semua akreditasinya kita upayakan unggul. Kemudian kalau sudah unggul,
mudah-mudahan orang akan cari. Barang bagus itu dimanapun dicari orang. Nah, jadi kalau hari ini saya tengok Ashifa obat. Ashifa itu kan obat, Ibu. Nah, mudah-mudahan dia menjadi obat bagi warga Asahan ke depan di tangan Bupati yang juga bertangan dingin. Tolong Pak perhatikan universitas ini. Kalau dulu kenapa Khitah UNA itu didirikan? Karena banyak pejabat-pejabat Asahan Tanjung Balai itu didatangkan dari Medan. Kalau Senin pagi naik surat kabar ekspres lah itu semua berdatangan. Tapi atas ide Pak Bupati Julfirman Siregar pada tahun 85-an dan beberapa pejabat daerah berdirilah Universitas Asahan. Kemudian berdiri yang lain-lain segala macam. Kita berharap di tangan Pak Bupati yang baru nanti semua universitas swasta yang ada di sana. Tadi Pak Bahdin sudah janji mendukung perkembangan Asahan ini, Asahan ke depan tentu lewat pendidikan tingginya. Saya kira sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua yang diwisuda hari ini, tapi ingat Anda akan diuji dengan kompetensi nanti di lapangan. Mudah-mudahan menjadi lulusan yang terbaik. Karena apa? Profesi bidan ini profesinya dunia akhirat. Dunia dapat, akhiratnya kena. Nah, mudah-mudahan lah demikian. Ada lagi nanti ke depan barangkali profesi bidan tunjangannya juga lumayan ya Bu ya. Jadi dunia akhirat dapat, ke depan dengan Bupati yang baru kita berharap beberapa perguruan tinggi ini membentuk asosiasi perguruan tinggi Kabupaten Asahan, insya Allah. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan sekali lagi saya mohon maaf. Elok sungguh permata intan, buatan dewa dari angkasa. Inilah dia, sekolah tinggi Ashifa dari Kisaran. Insya Allah berjaya sepanjang masa. Demikian, saya kira selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan bentuk ungkapan rasa syukur kepada para pendidik dan orang tua, dipersembahkan sebuah lagu berjudul Doaku, persembahan dari lulusan Stikes Ashifa Kisaran. Tuntun aku mengukir dunia.
usaha kalian dan doa kalian, kami tidak akan pernah bisa sampai di titik ini. Kau bimbing aku meraih cinta, kau tuntun aku mengukir dunia, kau yakinkan ku mengenal rasa keimanan serta kegagasan. Perjuanganmu tiada terbatas, pengorbananmu tiada terbatas, kasih sayangmu tak tergantikan selamanya di dalam hatiku. Hanya doa selalu ku panjatkan untuk ayah ibuku tersayang. Terima kasih. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bupati Kabupaten Asahan yang diwakili oleh PLT Dinas Pendidikan, Bapak Musa Al-Bakri. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan PJS Bupati Asahan, saya ingin menyampaikan titip salam PJS Bupati Asahan Bapak Dr. Andes Basarin Yunus Tanjung, karena beliau tidak dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Ada tugas lain yang tidak bisa diwakilkan. Izin Pak Wakil Bupati, sebentar lagi Bupati kita, saya akan menyampaikan sambutan PJS Bupati Asahan pada kegiatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Kepala Lembaga Layanan Tinggi, Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Saudara Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Saudara para Kepala OPD yang hadir, Saudara Ketua Stikes Asipa Kisaran, seluruh Sivitas Akademika Stikes Asipa Kisaran, para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, Bapak Ibu para undangan yang hadir pada acara ini, hormat yang teristimewa kepada Bapak Taufik Jainil Abidin Siregar, Bapak Wakil Bupati kita. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, tak jemu-jemunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dan berkumpul di tempat dalam acara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Asipa Kisaran. Sholawat dan salam marilah kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya lah kita memohon syafaat untuk keselamatan kita di kemudian hari. Pada acara wisuda ini perkenankan saya atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Asahan dengan penuh rasa bangga dan bahagia mengucapkan selamat atas keberhasilan wisudawan wisudawati dalam menyelesaikan studi di Stikes Asipa Kisaran yang kita cintai ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu para orang tua dan keluarga para wisudawan wisudawati. Tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh sivitas akademika Stikes Asipa Kisaran atas kerja keras dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak kami hingga mereka berhasil studinya dan diwisuda pada hari ini. Anak-anak kami para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, hari ini setelah upaya keras yang saudara lakukan selama beberapa tahun, saudara telah sukses memperoleh gelar akademik sarjana yang merupakan akhir dalam pendidikan saudara saat ini di Stikes Asipa Kisaran. Untuk itu saya selaku PJS Bupati Asahan menyampaikan selamat pada saudara serta keluarga dan turut bangga dengan prestasi saudara. Kami mengharapkan saudara untuk mengamalkan ilmu dalam profesi saudara masing-masing secara lebih bertanggung jawab dan berkualitas. Saudara-saudara lulusan Stikes Asipa Kisaran, image Stikes Asipa Kisaran di masyarakat ada terbawa pada diri saudara sekalian. Jagalah nama baik alma mater tercinta ini. Belajarlah terus sepanjang hayat. Alma mater selalu menanti Anda. Capailah gelar yang lebih tinggi. Saudara alumnus Stikes Asipa Kisaran harus menjadi agen perubahan bangsa ini dengan bekerja keras, jujur, dan disiplin. Lakukanlah perubahan mulai dari sendiri, mulai sekarang, dan mulai dari yang mudah. Setelah saudara meninggalkan kampus, saudara akan memasuki kehidupan masyarakat yang jauh lebih luas untuk meraih sukses dalam fase kehidupan yang penuh dengan tantangan. Penting bagi saudara untuk mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saudara sendiri. Hendaknya tantangan itu tidak menjadi penghambat untuk lebih maju, namun jadikan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Hadirin para undangan yang berbahagia, acara wisuda hari ini hendaknya tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial saja, tetapi merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan hasil dari kerja keras dan usaha seluruh sivitas akademika. Kepada orang tua kami mengucapkan selamat berbahagia atas lulusnya putra putri bapak dan ibu sekalian. Hal ini juga tentu merupakan kesuksesan dan kebahagiaan orang tua dan keluarga. Semoga Tuhan memberkahi dan memberi kemudahan para wisudawan untuk segera bekerja dan sukses di kemudian hari. Harapan saya ke depannya kepada Ketua Yayasan Asipa Kisaran, hendaknya dapat mengembangkan Stikes Asipa ini menjadi institut di Kabupaten Asahan. Kami dari pemerintah Kabupaten Asahan siap memberi dukungan kepada Ketua Yayasan Asipa Kisaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
melimpahkan kepada kita semua kesabaran dan kekuatan dalam upaya memajukan Kabupaten Asahan ini semakin berjaya ke depannya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memohon dan berdoa semoga profesi wisuda ini mendapat berkah dan kemuliaan darinya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tanjung Balai 9 November 2024, PJS Bupati Asahan Dr. Andes Basarin Yunus Tanjung MSI ditandatangani. Terima kasih. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik pendidikan profesi bidan Stikes Ashifa Kisaran. Kepada nama yang dipanggil kami persilahkan untuk mengambil tempat ditemani oleh kedua orang tua atau yang mewakili. Lulusan terbaik 3 atas nama Sri Rahayu dengan indeks prestasi 3,92. Lulusan terbaik 2 atas nama Irmaya Sari dengan indeks prestasi 3,93. Terbaik 1 atas nama Fahrianti dengan indeks prestasi 3,94. Kami mohonkan kesediaan tokoh masyarakat Kabupaten Asahan Bapak Taufik Zainal Abidin, Ketua AB PTSI, Bapak Profesor Bahdinur Tanjung, Ketua IBI, kepada Ibu Bidan Elida Hanum Eskep, didampingi Ketua Yayasan Ashifa Kisaran, Ketua Stikes Ashifa Kisaran, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Tak pernah menyerah.
Kepada Bapak, Ibu, wisudawati, dan orang tua, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, bimbingan dan arahan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, diwakili oleh Bapak Ahmad Subahan SE. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Asahan ataupun yang mewakili. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Wali Kota Tanjung Balai ataupun yang mewakili. Kemudian seterusnya yang terhormat tokoh masyarakat yang sudah bersama dengan kita di sini, Pak Taufik Siregar, dan tentunya yang kita hormati Ketua Yayasan dan juga Ketua Sekolah Tinggi Asipa Kisaran beserta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Kesehatan Asipa Kisaran. Dan tak lupa kami sampaikan salam hormat kami kepada Asosiasi Profesi, Ketua Asosiasi Profesi dan jajarannya yang berhadir bersama kita di sini, dan tentunya rekan kami, tim kerja kami yang paling sangat kami harapkan terus kerjasamanya dari ABPTSI, ada Pak Ketua di sini, dan juga dari APTISI. Kami ini LL Dikti, ABPTSI dan juga APTISI menjadi 3 serangkai yang akan terus mengawal perkembangan kemajuan perguruan tinggi khususnya di Sumatera Utara ini. Dan tak lupa tentunya kami sampaikan salam hormat kami yang setinggi-tingginya kepada yang sangat berbahagia, orang tua, suami, istri, ataupun barangkali ada calon suami dan juga calon istri dari para wisudawan-wisudawati sekaliannya. Dan yang kami banggakan, seluruh wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Kesehatan Asipa Kisaran. Puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas ridhonya kita bisa bersama di sini melaksanakan, menyaksikan prosesi wisuda para Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Farmasi, Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Asipa Kisaran, Sekolah Tinggi Kesehatan Asipa Kisaran. Tentunya dengan berkatnya itu kita harapkan juga sampai nantinya selesainya acara ini, keberkatan itu masih terus bersama dengan kita, sehingga khususnya kepada para wisudawan-wisudawati, anak-anak kami sekaliannya ataupun kakak, adik ataupun semuanya nanti bisa lebih sukses di dunia kerjanya. Tadi sudah disampaikan begitu banyak harapan-harapan dari ABPTSI, dari tokoh masyarakat, dari APTISI, seolah-olah kami menjadi tertuduh di sini bahwa sekarang ini kami adalah wakil dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan tentunya kami sebagai salah satu penjaminan mutu
dari pendidikan tinggi yang ada di Sumatera Utara ini, pertama sekali ingin kami sampaikan bahwa proses perkuliahan saudara-saudari sekalian sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada dan sudah divalidasi oleh teman-teman kita di bagian yang berhak untuk itu, dan alhamdulillah dinyatakan valid. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua ABPTSI tadi, bahwa ijazah yang sebentar lagi barangkali nanti akan diterima sama tingginya dengan ijazah perguruan tinggi negeri, sama dengan ijazah yang diterima oleh rekan-rekan kita di USU juga di UI. Itu yang pertama sekali, dan tentunya kami ucapkan alhamdulillah dan selamat kepada wisudawan-wisudawati sekaliannya. Selanjutnya ada satu hal lagi tadi yang menjadi beban kita di sini, yaitu komitmen dari kita semua. Komitmen dari tadi dari Yayasan Perguruan Asipa, kemudian dari ABPTSI untuk, dan juga dari pemerintah daerah tadi untuk mendukung Asipa untuk segera mendapat statusnya sebagai sekolah, sebagai Institut Teknologi dan Kesehatan Asipa. Kami dari LLDikti akan mendukung dengan sepenuhnya usaha kita ini nantinya, dan insya Allah bersama dengan kita semua ini akan tercapai. Para wisudawan-wisudawati dan hadirin sekaliannya, kita mengetahui bersama bahwa sekarang ini di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini sektor kesehatan menjadi perhatian yang sangat utama. Karena kalau di pas masa Pak Jokowi dulunya, fokus itu adalah peningkatan SDM dari sisi pendidikannya, dan dilihat bahwa sekarang ini yang paling vital adalah peningkatan SDM dari sisi kesehatannya. Itu tergambar dari program-program Pak Jokowi yang sudah sama kita dengar juga tadi dari beberapa teman, tentang adanya makan siang bersama, dan tentunya hal-hal lain, usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan yang ada di negara kita ini. Dan sampai sekarang ini angka stunting khususnya di negara kita ini masih lumayan tinggi, dan itu tentunya menjadi PR, menjadi tantangan bagi kita semua. Untuk itu kami pesankan kepada wisudawan-wisudawati sekaliannya, jangan terus berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Teruslah mengembangkan diri, teruslah mengembangkan akademis Anda, teruslah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga jaringan yang sangat penting tentunya. Perlunya kita mengembangkan yang saya sebutkan tadi, pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, karena memang dunia ini akan terus berubah. Profesi yang dulunya kita kenal sudah lumayan banyak sekarang ini yang hilang, dan kedepannya tentunya akan bahkan banyak lagi yang hilang. Perubahan-perubahan itu akan terus terjadi, dan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mengerti membaca arah perubahan. Harapannya dengan pengetahuan yang memadai yang kita miliki nantinya, kita mengerti membaca arah perubahan dan mengambil manfaat yang timbul dari perubahan-perubahan itu. Dan tentunya dibutuhkan jaringan kerjasama yang kuat agar kita semua bisa sukses nantinya ke depan memanfaatkan kesempatan-kesempatan ada yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami dari LLDikti mengucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati sekaliannya, dan juga selamat kepada para orang tua yang sudah berhasil mendidik, berhasil mendorong dan mendoakan anak-anaknya, mendoakan para begitu juga kepada para suami dan istri yang telah mendoakan pasangan-pasangannya sehingga berhasil sampai dengan sekarang ini. Demikian kata sambutan dari kami, karena tadi Ibu Ketua dan para semuanya berpantun, saya juga mau tak mau harusnya berpantun jadinya ini. Sungguh indah kota Tanjung Balai, kotanya ramai banyak sejarah. Selamat kami ucapkan pada wisudawan-wisudawati, semoga ilmu dan gelar yang didapat menjadi berkah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemberian penghargaan kepada staf Stikes Ashifa yang berprestasi, kepada Ibu Bidan Selpi Puspansari SST MTR KEP, Ibu Nur Aini MPD, Ibu Bidan Joharmi SST MKM, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kepada Ibu Ketua Yayasan, Ibu Ketua Stikes dimohonkan kesediaannya untuk dapat memberikan penghargaan. Hal ini merupakan salah satu apresiasi luar biasa dari Stikes Ashifa Kisaran terhadap seluruh staf pendidik yang berprestasi, dan ini merupakan apresiasi yang diberikan oleh Ibu Ketua Yayasan dan juga Ibu Ketua Stikes Ashifa Kisaran, dan semoga kepada tenaga pendidik lain menjadi motivasi yang terbaik untuk terus meraih prestasi dalam proses belajar mengajar di Stikes Ashifa Kisaran. Dan hadiah yang diberikan kepada staf yang berprestasi merupakan paket umroh yang tentunya ini semoga bermanfaat bagi ketiga staf yang berprestasi kali ini dan juga menjadi motivasi kepada seluruh tenaga didik lainnya. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah kepada seluruh staf tenaga didik yang berprestasi pada kali ini. Kepada Ibu kami persilahkan kembali ke tempat. Sidang Senat terbuka, program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan, Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Farmasi Stikes Ashifa Kisaran telah selesai. Kami mohon kesediaan Ibu Pimpinan Sidang untuk menutup sidang secara resmi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran dengan agenda acara tunggal wisuda Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Kebidanan, Profesi Bidan, Sarjana Farmasi tahun 2024 dengan resmi ditutup. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi kita semua. Barisan prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.